Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Muhammad Herwin Hamzah, Ketua Relawan Peduli Rakyat Indonesia. Sahabatku, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yujhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para dermawan dimanapun Anda berada, pada hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kepada saya dan kepada Anda semua kesehatan, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah kita masih berada dalam iman Islam, dan itu adalah nikmat yang sangat utama, nikmat yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah hadana li hadza ya Allah. Terima kasih atas semua nikmat-nikmat yang sangat banyak yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Alhamdulillah. Saudaraku dimanapun Anda berada, sebagaimana yang seperti saya janjikan, bahwa bila masih ada umur, ada waktu, insya Allah akan saya bacakan tentang kisah-kisah tauladan sahabat Nabi SAW yang diambil dari buku kitab Fadilah Amal, ya, buku tentang kitab-kitab keutamaan di dalam beramal soleh. Mudah-mudahan dengan membaca buku ini menambah pengetahuan, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada sahabat Nabi yang mulia, utamanya menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan guru, maha guru yang mentarbiyah, yang mendidik yang menjadi madrasah daripada sahabat-sahabat Nabi yang memiliki sifat-sifat mulia, akidah yang kuat, yang mantap, penuh pengorbanan, luar biasa sekali. Saudaraku dimanapun Anda berada, pada kisah yang ke-9 ini adalah kisah tentang Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu an, ya. Sahabat Nabi yang juga merupakan Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baiklah, selamat mendengarkan, menyimak daripada kisah Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang namanya menjadi kebanggaan bagi kaum muslimin. Kenapa merupakan kebanggaan? Karena beliau merupakan ikon keberanian, ikon juga kelembutan, memadu dua sifat tersebut. Berani di dalam menentang orang-orang yang ingin menjelekkan Islam, yang ingin memusuhi Islam, yang ingin melukai nabinya, Nabi Allah yang juga merupakan sahabatnya, Nabi Muhammad SAW. Maka dialah pembelanya. Ketegasan, keberaniannya yang sangat luar biasa. Dan ada sifat-sifat kelembutannya. Kalau dia telah berbuat salah, dia lalai kepada Allah, dia belum bisa berbuat ibadah yang baik kepada Allah, dia selalu menangis di sepanjang malam, sehingga dia sedikit sekali tidur demi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itulah yang menjadi kebanggaan bagi kaum muslimin, dan di masanya lah Islam jaya berkembang terus pesat, ya. Selama dia 10 tahun memimpin menjadi Khulafaur Rasyidin, selama 10 tahun itu menggetarkan, ya, membuat dunia dikuasai olehnya. Bismillah dan bismillah. Ya, jadi Umar bin Khattab ini adalah namanya merupakan nama yang masyhur, yang terkenal, yang viral, dan menjadi kebanggaan bagi kaum muslimin. Karena semangat keimanannya itulah yang telah menggetarkan hati orang-orang kafir semenjak 1300 tahun yang lalu sebelum masuk Islam. Dia termasuk orang yang sangat ganas dalam mengganggu dan menyakiti orang Islam. Bahkan ia selalu berusaha ingin membunuh baginda Nabi SAW. Umar ini begitu aktif, dia mengikuti pertemuan demi pertemuan kabilah-kabilah kaum kafir Quraisy yang membahas tentang agama baru, tentang mengaku nabi baru, yang sebenarnya mereka semua adalah keluarga daripada para pemimpin Quraisy itu sendiri. Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi Muhammad ini adalah ponakannya, masih keluarganya, keluarga besar mereka semua, ya. Bahkan kalau dirunut, termasuk kaum Bani Adi ini juga merupakan masih ada keluarga kekeluargaan dengan
Nabi Muhammad. Nah, tapi ketika itu Umar bin Khattab yang masih kafir, ya yang masih jahiliyah, dia selalu hadir dan dalam pertemuan-pertemuan kabilah-kabilah kaum kafir Quraisy itu selalu membicarakan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebenarnya secara nggak langsung itu udah promosi gratis kepada Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana di zaman saat ini seperti orang-orang yang nggak suka dengan Anies Baswedan membicarakan kejelekan keburukannya, padahal sebenarnya itu promosi gratis di TV, di media sosial. Nama Anies terus disebut-sebut, semakin disebut namanya semakin moncer, semakin bersinar, semakin mendunia namanya. Nah begitulah yang dialami Anies bin Baswedan saat ini. Insya Allah calon presiden kita di tahun 2024. Semakin dijelekin, semakin dikritik, semakin dicaci, semakin dihina, semakin dipersulit, semakin namanya bersinar di hati rakyat Indonesia. Saudaraku dimanapun Anda berada, itulah yang Umar bin Khattab alami ketika beliau Rasulullah alami ketika Rasulullah di awal-awal Islam. Saudaraku dimanapun Anda berada, jadi karena semangat keimanannya itulah ia telah menggetarkan hati orang kafir semenjak 1300 tahun yang lalu sebelum masuk Islam. Ia termasuk orang yang sangat ganas dalam mengganggu, menyakiti orang Islam. Bahkan dia selalu berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi keinginan dia ingin membunuh Nabi itu begitu kuat. Karena tiap hari dia dicekokin tentang berita Nabi Muhammad. Tentang Muhammad. Nah, waktu itu dia memanggilnya masih Muhammad. Ya. Sehingga penasaran ini Umar yang ketika itu masih berusia 27 tahun, 25 tahun. Ya, dengan nama Muhammad. Disebut-sebut setiap hari. Ya, disebut, dicaci, dihina, dibilang orang gila, dibilang orang gak waras, dibilang macam-macam lah, ya. Sehingga Umar yang ketika itu masih jahiliyah memperhatikan saja, dan lama-lama kesal juga dengan Nabi Muhammad ini, gara-gara Muhammad ini, gara-gara agama baru ini, ya keluarga jadi pecah, anaknya jadi berantem sama orang tuanya jadi benci sama anaknya dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau Umar ketika itu sudah tahu betapa Islam itu bukan memecah belah, justru menyatukan, ingin mengangkat derajat. Jadi Islam itu hadir ingin mengangkat derajat orang-orang yang bodoh, orang-orang jahil, bodoh, dungu, bahasa-bahasa seperti itulah sejenisnya lah. Itu akan mengangkat derajat mereka pada intinya, ya. Jadi bukan untuk meremehkan. Mana ada ya? Ya manilah ya. Salman, nama sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi, anak saya tuh. Ya, saudaraku para dermawan dimanapun Anda berada, kisahnya Umar ini sungguh luar biasa. Setiap hari Umar mendengarkan tentang Nabi Muhammad SAW, namanya disebut-sebut, ya, baik disebut dipuji, disanjung maupun dijelekan dan sebagainya. Semakin berkibar nama Nabi Muhammad SAW, sehingga itu yang membuat Umar yang ketika itu merasa jengkel, ya, sehingga mereka merasa penilaian Umar saat itu kepada Nabi Muhammad SAW, ini Muhammad ini bikin kacau nih, ini Muhammad ini bikin pecah belah nih bangsa Arab, ini nggak bener nih. Nah, dia sebagai jawara masih muda lagi kan, masih gagah, pemberani dan ditekuni, dan Umar pernah menjadi pegulat juara, orang yang badannya gede tinggi lebih dari Umar kalah sama Umar, dibanting sama Umar. Karena pemberani, gak ada rasa takutnya Umar sedikit pun. Masya Allah, ya. Karena memang Umar ini tipe orang yang keras. Dia seorang penggembala, kemudian ayahnya keras, ya. Khattab ini, ya, namanya kan Umar bin Khattab, ayahnya bernama Khattab. Keras dididik Umar, padang pasir yang panas, penggembala banyak kambing, domba, itu memiliki kepribadian yang keras, panas teriknya, itu bikin dia keras. Terus di fisiknya cabut rumput, ya kan, untuk kasih domba itu, ngasih makan dan sebagainya, menggiring dan sebagainya, sehingga memiliki mental yang luar biasa. Di gurun lagi, padang pasir lagi, wah luar biasa sekali. Itulah yang menerpa kepribadian Umar menjadi pribadi yang begitu keras, pemberani, tidak ada takutnya. Maka ketika Umar jiwa mudanya itu melihat ada tokoh yang membawa perubahan, kebaikan, yang mana dijelek-jelekin lah buzzer-buzzer bangsa kaum kafir Quraisy saat itu, sekarang juga ada buzzernya,
Ya, buzzer cebong namanya. Yang jelek-jelekin Anies. Nah, kalau zaman dulu buzzer Arab, kafir Quraisy, itu buzzer jelekin Muhammad terus, Nabi Muhammad SAW. Semakin dijelekin Nabi Muhammad semakin bersinar, semakin bercahaya, semakin umat, semakin rakyat bangsa Arab cinta sama Nabi Muhammad SAW. Nah, Umar hadir terus tuh di setiap pertemuan-pertemuan yang diadakan kaum kafir Quraisy. Semua petinggi-petinggi kaum kafir Quraisy mau bicarakan gimana nih. Karena mereka takut jabatan mereka hilang, kedudukan mereka udah biasa berbuat zolim, merampas, merampok, ya semena-mena, kezaliman udah mereka biasa lakukan, sehingga mereka nggak mau nih mereka punya kedudukan itu nanti diambil alih orang yang baik. Malah sayang sama fakir miskin. Rasulullah kan sayang fakir miskin, yatim piatu, membela yang lemah. Nah, itu yang dikhawatirkan pengikutnya Muhammad semakin besar. Mereka terus mungkin gimana nih kita jangan sampai laju dakwah dari Muhammad ini berkembang, semakin pengikutnya makin banyak, dan ini membahayakan buat kedudukan mereka. Itu aja intinya. Ujung-ujungnya mereka ingin perut, kedudukan dan sebagainya, nama baik, pamor, dan itulah yang terjadi di negeri ini. Ya, ketika ada seorang Habib Rizik, imam besar kita yang mulia, ulama kita, Habib Rizik kita ingin mengadakan perubahan, ingin mengangkat derajat bangsa Indonesia, bukan untuk yang lain. Tapi ini orang-orang bodoh yang ada di negeri ini, dungu yang ada di negeri ini, mereka berpikir karena mereka menjadi budak-budak asing, ya, budak-budak asing yang bodohnya minta ampun keterlaluan. Mereka membela tuan-tuannya, ya habis mereka dikasih yang haram-haram terus, kasih duit jabatan haram. Jadi otaknya mereka ini dungu, nggak tahu mana kebenaran dan mana kebatilan. Nah, di sini sama ulama kita, guru kita, kiai kita, guru besar kita, imam besar kita, Habib Rizik Syihab, umat ingin diangkat, tapi umat ini bodoh, akhirnya ulama kita dipenjara. Kemudian mereka menyerang juga politisi kita yang baik, yang jujur seperti Anies Baswedan, mereka serang lagi. Jadi mereka bodoh, orang bodoh nih. Ini keroyokan, ya nggak profesional, nggak fair. Mereka bertanding secara cerdas, ya, karena memang mereka bukan orang cerdas, mereka ini orang bodoh, orang dungu, kalau bahasanya Pak Roksi Gerung. Saudaraku dimanapun Anda berada, begitulah orang-orang bodoh, orang-orang dungu yang berkumpul ketika berada di Mekah saat itu, yang membicarakan tentang seorang pemimpin yang luar biasa, Nabi Muhammad SAW. Nah, Umar menyimak terus hari demi hari, bulan demi bulan, ya, bertahun-tahun, sampai akhirnya Umar kesel. Nah, dia ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Suatu saat orang-orang kafir bermusyawarah untuk mencari siapakah orang yang paling berani untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian Umar bangkit dan segera menyahut, "Aku yang akan membunuhnya." Mereka berkata, "Ya, kamu bisa melakukannya." Umar pun segera bangun dan pergi sambil menyandang pedangnya. Di tengah perjalanan itu ia bertemu dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat dari kabilah Zuhrah. Riwayat lain menyebutkan nama lain. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini bertanya, "Hai Umar, mau kemana kah engkau?" Nah, begitu. Umar menjawab, "Aku mau membunuh Muhammad." Nauzubillah. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu menjawab, "Kalau begitu Bani Hasim, Bani Zuhrah, dan Bani Abdul Manaf tentu tidak akan berdiam diri. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu hidup di muka bumi ini, wahai Umar," kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar bertambah kesal, marah dengan jawabannya Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Seraya berkata, "Tampaknya kamu juga telah meninggalkan agama kita dan menjadi orang Islam." "Demikian," kata Umar, "kamu akan kubunuh terlebih dahulu." Sudah berkata demikian, Umar menghunus pedangnya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. "Ya," kata Sa'ad, "aku memang telah masuk Islam." "Apa lo Umar?" Gitulah kira-kira, ya. Nah, saat ini sudah lebih dahulu mendapatkan hidayah, dan orang yang mendapat hidayah nggak ada rasa takut-takutnya, sekalipun dia tahu Umar itu sangat ditakuti. Tapi setelah orang mendapat hidayah, orang nggak ada takut sama Umar. Orang yang udah masuk Islam nih, gitu ya. Bilal, walaupun mereka orang lemah, mereka nggak takut. Jadi mereka di sini mereka diam aja. Tapi mereka nggak takut. Kalau mereka takut, mereka berarti murtad lagi dong. Ini enggak, mereka selalu istiqomah di dalam ajaran agama Islam. Nah, itulah mental-mental orang-orang yang udah benar-benar masuk Islam itu dengan iman, dengan tauhid yang benar.
Ya, apalagi gurunya, maha gurunya adalah Rasulullah SAW yang tidak pernah mengajarkan rasa takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah, kepada Rasul. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun gak takut, maka dia pun langsung siap-siap menghunuskan pedangnya, ya, menyambut sambutan Umar yang mau bunuhnya dia. Oke, kata dia. Maka Sa'ad pun berkata sebelum mereka berduel nih antara Sa'ad dan Umar, "Wahai Umar," kata Sa'ad, "terlebih dahulu telitilah kabar tentang keluargamu. Jangan lo ngomong-ngomong orang marah, orang masuk Islam. Oh, keluargamu saudara perempuanmu Fatimah dan iparmu, mereka juga udah masuk Islam," kata Sa'ad. Mendengar hal itu, maka Umar marah dan langsung pergi ke rumah saudara perempuannya. Di sana Sayyidina Umar Khabbab radhiyallahu an sedang mengajar Al-Quran. Jadi yang mengajarkan Al-Quran kepada adiknya Umar, Fatimah, ya, Fatimah bin Khattab. Nah, itu adalah Khabbab, sahabat Nabi juga yang luar biasa, yang lebih dahulu masuk Islam. Tahu kan, pernah kita di YouTube ini menceritakan bagaimana Khabbab luar biasanya, begitu kuatnya akidahnya. Pernah suatu ketika Khabbab disiksa dengan besi yang dipanasi, besinya masih merah membara, dan besi itu dihujamkan di kepalanya Khabbab sehingga kepalanya Khabbab terasa menggeliat kesakitan. Tapi Khabbab tahan supaya tidak terdengar suara rintihan kesakitan, karena kalau orang kafir kalau ada yang disiksa merintih dia malah senang. Khabbab ditahan padahal menggeliat kepalanya. Ya, diantaranya adalah Ummu Amnar, ya, wanita jahiliyah yang jahat saat itu, ya. Maka dia ikut membantu, besi panas itu ditaruh di kepalanya Khabbab ini, menggelepar-geleparlah kesakitan Khabbab dengan tidak mengeluarkan sedikit pun suara kesakitannya. Tapi ya secara fisik ya pastilah, namanya besi panas, kepala ini ubun-ubun. Sehingga Rasulullah ketika itu hadir, Rasulullah berdoa, "Ya Allah tolonglah Khabbab, ya Allah tolonglah Khabbab." Dan doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita jahiliyah bodoh ini sama Allah dikasih sebuah penyakit, yang penyakit itu dia panasnya tinggi, tidak sembuh-sembuh. Ya, maka orang-orang menyarankan kalau mau sembuh supaya nggak sakit, ketika dia sakitnya panasnya tinggi, dia harus disetrika kepalanya. Jadi wanita itu setiap pagi sore disetrika tuh sama orang-orang jahiliyah. Ya, dari kalangan mereka juga, wah baru sakitnya hilang, tapi hancurlah kepalanya. Tiap hari dia harus setrika pakai besi panas. Begitulah Allah memberikan balasan kezoliman dengan pembalasan yang lebih pedih lagi azab Allah kepada wanita Ummi Amnar tadi, jahiliyah tadi. Nah, saudaraku, Khabbab inilah guru daripada adiknya Umar bin Khattab yang telah mengajarkan Islam, ya. Nah, Sayyidina Khabbab sedang mengajar Al-Quran kepada saudara perempuan Umar dan suaminya dalam keadaan pintu dikunci. Tiba-tiba Umar datang dan berteriak, menggedor pintunya, dor, begitulah kira-kira, ya. Maka dibukakanlah pintu. Ya, dia lihat diintip sama adiknya Fatimah ini, ternyata Umar. Mereka ketakutan, tapi akhirnya karena digodok-godok dibuka juga, ya. Tiba-tiba Umar datang berteriak agar dibukakan pintu. Mendengar suara Umar, Sayyidina Khabbab radhiyallahu segera bersembunyi ke dalam. Sehingga lembaran-lembarannya, karena ketakutan nih, lembaran-lembaran ayat Al-Quran tertinggal di luar. Kemudian saudara perempuan Umar membukakan pintu. Umar langsung memukul kepala saudaranya perempuannya itu dengan sesuatu yang ada di tangannya hingga berdarahlah mereka. Ya, Fatimah ini berdarah. Umar berkata, "Kamu sudah menjadi musuh dirimu sendiri," kata Umar kepada adiknya. "Kamu mengikuti agama yang buruk ini." Selanjutnya Umar masuk ke dalam rumah dan bertanya, "Sedang apa kalian? Dan suara siapa tadi? Kudengar tadi." Ya, padahal suara Khabbab yang ngajarin ngaji, ya. Kemudian iparnya menjawab, "Kami sedang ngobrol biasa." Umar bertanya, "Apakah kamu juga telah meninggalkan agamamu dan masuk agama baru?" Nah, Umar bertanya kepada iparnya nih. Ada iparnya yang laki-laki ini yang udah masuk Islam ini. Kemudian iparnya menjawab, "Bagaimana wahai Umar jika agama baru itu yang benar? Agama yang selama ini kita anut salah, agama jahiliyah." Ya, mendengar jawaban iparnya ini, Umar langsung menarik janggutnya, kemudian dijatuhkan di tanah, kemudian dipukul dengan sepuas-puasnya. Ya, tentulah badannya Umar besar, kuat tenaganya, ya robohlah daripada iparnya ini, adik iparnya ini. Saudara perempuannya Fatimah langsung berusaha memisahkan mereka, tetapi Umar menampar wajahnya lagi
ke adiknya dengan lebih keras lagi hingga bercucuran darah dari pipinya. Ya, di mulutnya ini berdarah. Nah, padahal yang ditampar itu adalah adiknya sendiri, ya, saudaranya Umar, adiknya Umar sendiri, adik perempuannya. Nah, kemudian adik perempuannya ini berkata, saudara perempuannya, "Hai Umar, apakah kami dipukul hanya karena kami ini masuk Islam? Memang kami sudah Islam, wahai Umar. Apa saja yang bisa kamu lakukan pada kami, lakukanlah," ditantang sama adiknya Fatimah. Setelah itu pandangan mata Umar tertuju kepada lembaran-lembaran ayat Al-Quran yang tertinggal di luar. Emosinya mulai mereda, ya, mulai adem. Kemudian ia merasa malu atas sikap terhadap saudara perempuannya yang telah dibuatnya berdarah sedemikian rupa. Ada juga rasa belas kasihannya sebagai seorang kakak terhadap adiknya, ya. Nah, Umar berkata, "Baiklah, tunjukkanlah kepadaku apakah ini," kata Umar. Maka adiknya ini menjawab, "Kamu tidak suci, wahai Umar. Lembaran ini tidak boleh disentuh oleh tangan yang tidak suci." Begitu kata adiknya. Kemudian Umar pun mendesaknya, namun saudara perempuannya tetap enggan memberikannya. "Jika ia belum mandi dan berwudu, maka kalau kamu menginginkan melihat lembaran mushaf ini, wahai Umar, mandilah engkau dulu dan berwudulah, baru nanti aku lihatkan lembaran ini." Maka Umar nurut juga nih ternyata sama adiknya. Dia mandi, kemudian dia wudu, kemudian dia penasaran. Dia penasaran apa sih ini lembaran ini. Nah, setelah mandi Umarnya, kemudian Umar mengambil lembaran-lembaran tersebut dan membacanya. Ternyata di dalamnya terdapat berisi surat Al-Quran yang berisi tentang surat Toha. Ia terus membaca hingga ayat itu yang membuat bergetar hatinya, bergemuruh jiwanya, ya, dan dia merasakan ketenangan, kedamaian. Di dalam surat Toha tersebut, surat Toha ayat ke-14, Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimus shalah li zikri." Akulah Allah, kata Allah. Tidak ada yang berhak disembah selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Surat inilah yang mengguncang hati Umar. Surat inilah, surat Toha inilah yang telah merubah sikap Umar 180 derajat dari kaum kafir menjadi orang yang ingin masuk Islam. Ya, begitu menggetarkan ayat ini. Bisa merubah hidup Umar 180 derajat. Dari yang sangar menjadi lembut hatinya ketika dia setelah masuk Islam. Subhanallah. Surat Toha inilah yang telah membuat Umar menjadi pribadi yang namanya begitu dikagumi oleh kaum muslimin dan ditakuti oleh orang kafir dari zaman dulu sampai zaman akhir zaman, sampai kiamat. Namanya Umar ditakuti oleh orang kafir. Setan aja takut sama Umar. Masya Allah, luar biasa Umar. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum ya Umar. Salam, selamat kesejahteraan bagimu ya Umar. Betapa beruntungnya engkau wahai Umar bin Khattab radhiyallahu an telah berjumpa dengan kekasihmu, dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai membaca ayat di atas, keadaan Umar langsung berubah. Ia berkata, "Baiklah, ini pertemukanlah aku dengan Muhammad," kata Umar. Mendengar hal itu, Sayyidina Khabbab radhiyallahu segera keluar dari tempat persembunyiannya dan ia berkata, "Hai Umar, aku sampaikan kabar gembira untukmu. Kemarin pada malam Kamis, aku mendengar kabar baginda Rasulullah SAW berdoa, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau dengan Abu Jahal. Siapa saja keduanya yang lebih engkau sukai, karena keduanya adalah tokoh kuat yang sangat terkenal.' Artinya yang sangat berpengaruh untuk perkembangan dakwah Islam." Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah selalu berdoa kepada Allah karena Rasulullah tahu umat Islam dizolimi, disiksa, dibunuh. Di antaranya adalah orang tuanya Ammar bin Yasir, Sumayyah. Maka Rasulullah kasihan, iba melihat umatnya dizolimi oleh kaum bangsa kafir yang masih kuat, mereka masih lemah. Maka Rasulullah selalu berdoa memohon kepada Allah agar
Ada orang-orang kuat yang masuk Islam sehingga menambah kekuatan dakwah Islam. Dan doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sini atuh sayang sini. Sini dekat YouTube sini biar masuk YouTube tuh. Ini anak-anak pada pesantren sini tuh. Hop, sendalnya buka. Nah, sini. Ya, buka ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduk sini. Duduk boleh. Itu bangku tuh lah tuh lagi tuh. Yang berdua yang atas sini. Nah. Dari sini. Aduh, anak kita tuh sini. Lanjutin ya ceritanya ya, dengerin cerita ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka akhirnya Umar bin Khattab Habab berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, aku sampaikan kabar gembira ini untukmu. Kemarin pada malam Kamis aku mendengar baginda Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar dan Abu Jahal. Siapa saja keduanya yang lebih kau sukai, karena keduanya adalah tokoh kuat yang sangat terkenal, yang sangat berpengaruh. Sekarang telah aku ketahui bahwa doa baginda Nabi SAW telah dikabulkan untukmu. Setelah peristiwa itu ia dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam pada hari Jumat subuh." Salim dulu tuh. Ini anak-anak saya nih, anak murid pengajian saya nih di rumah. Anak-anak soleh ini insya Allah suka ngaji. Nanti ngaji lagi kapan-kapan ya. Ya. Masya Allah. Jangan lupa. Iya kan habis lebaran. Boleh ngaji dulu ya Pak. Iya nanti ya. Nah, saudaraku para dermawan dimanapun Anda berada, dengan Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab semangat orang-orang kafir mulai menurun. Meskipun demikian kaum muslimin masih sangat sedikit jumlahnya. Sedangkan yang memusuhi mereka tidak hanya orang-orang kafir Mekah, tapi seluruh bangsa Arab. Keislaman telah menimbulkan kemarahan besar bagi kaum musyrikin, dan mereka semakin berusaha menghabisi kaum muslimin. Mereka mencoba menghabisi kaum muslimin dengan berbagai macam cara. Tetapi kaum muslimin tidak gentar, bahkan berani mendirikan sholat di Masjidil Haram. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu an merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Hijrahnya Umar radhiyallahu an merupakan pertolongan bagi kaum muslimin, dan kekhalifahan merupakan rahmat bagi kaum muslimin. Dari kitab Usul dulu kau apa? Nah, dengerin dulu sebentar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah heroik daripada Umar bin Khattab. Ya. Seorang yang pemuda yang pemberani, jahiliyah, tapi kemudian Allah beri dia hidayah. Dan Umar ini walaupun dia kasar, tegas, tapi dia punya kelembutan. Dia tuh suka menolong orang-orang yang terzolimi. Suka ngasih makan juga kepada kaum fukara du'afa. Subhanallah. Jadi keislaman Umar membawa energi baru, semangat baru ya bagi dunia Islam ketika itu. Dan Umar ini memiliki kepribadian yang berani, tegas, sampai-sampai suatu ketika berjalan bersama Rasulullah di sebuah jalan, Rasulullah tersenyum sama Umar, ya, tersenyum. Kemudian sahabat heran, ya Rasulullah kenapa kok tersenyum? Gak taunya Rasulullah melihat setan lari terbirit-birit, ngabur, ketakutan melihat ada Umar bin Khattab. Ya, itulah salah satu penggalan daripada kisah-kisah Umar yang heroik pemberani. Luar biasa keberanian Umar radhiyallahu anhu. Dan keberanian Umar memancar. 10 tahun Umar memimpin, setelah Abu Bakar wafat, memimpin pemerintahan Islam, ya, dan dia mendapatkan gelar pertama Amirul Mukminin, pemimpin dari kaum orang mukmin, orang-orang beriman, ya. Karena luar biasa. Tapi di balik keberanian Umar, ketegasan Umar, ditakuti, disegani, Umar itu ternyata lembut hatinya. Kalau dia berdoa, dia sering menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisannya bercucuran Umar. Pernah suatu ketika Umar mengajak orang tua perempuan ini, dia sedang dililit utang piutang. Maka Umar menawarkan kepada wanita Yahudi ini, maukah engkau masuk Islam biar Allah menyelamatkanmu? Wanita ini berkata kepada Umar, wahai Umar, aku ini sudah tua. Aku tidak mungkin Umar mengganti agamaku. Umar nangis sedih. Tapi Umar satu sisi menyesal sepertinya Umar seperti maksa, padahal nggak ada paksaan. Wanita Yahudi itu pun akhirnya dibantu sama Umar, dibantu biayanya untuk melunasi hutang piutangnya, dan tidak ada Umar memaksa supaya wanita
tua Yahudi itu untuk memasuki agama Islam. Tapi itu pun Umar sudah merasa bersalah kepada Allah, menangis minta ampun kepada Allah. Luar biasa. Suatu ketika Umar pernah juga terlambat sholat asar. Maka karena waktu itu Umar kagum dengan pohon kurmanya, gemuk-gemuk, seger-seger, wah enak banget makanya. Apalagi ini anak-anak ini makanya seger banget makan kurmanya, enak banget kayak buah anggur. Nah, tak tahu Umar terlambat sholatnya. Maka Umar menyesal kepada Allah, dia berikan ikop. Ikop itu hukuman bagi dirinya. Maka Umar sedekahkan, mewakafkan pohon kurmanya itu untuk kaum muslimin. Nah, saudara kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah cerita yang dapat kita sampaikan kepada episode kali ini, cerita yang ke-9 tentang dari kitab buku Fadilah Amal. Nah, mudah-mudahan saya Anda semakin cinta kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan tentunya semakin cinta dan sayang kita kepada Rasulullah SAW. Nah, ini ada di kita ada 3 nih. Mudah-mudahan di antara mereka doakan pemirsa, para YouTuber, sahabat dermawan, mudah-mudahan mereka jadi anak soleh. Nama kamu siapa, Nak? Aris. Ini anak Ustadz nih, rajin sholatnya nih, Masya Allah. Nama ayahnya siapa? Aris. Ayahnya? Enggak, nama ayahnya? Ayahnya anak soleh, ayahnya tuh. Pinter, sekolahnya pinter, pernah ke Jepang, ke Cina pernah. Ini kamu siapa namanya? Inam. Ayah kamu Ustadz itu ya, Ustadz Cecep ya? Ayahnya Ustadz Cecep, S3 di Mesir. Anak-anak ini soleh-soleh, Masya Allah. Ini siapa namanya nih? Baim Wong ini. Kayak artis nih, ayahnya artis nih. Berarti nih, namanya Baim. Jarang Pak. Berarti ayahnya artis kayak, hah? 2 kali pernah mabok. Astagfirullahaladzim, udah jangan cerita. Lugu banget ini, udah. Ya mudah-mudahan kita doakan orang tua ini, mereka ini jadi orang tua yang soleh, berkah. Yuk kita berdoa yuk, mudah-mudahan para dermawan yang nonton video ini, sama Allah rezekinya lancar, amin. Dia ampuni dosanya, dia anugerahkan anak jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Dilindungi dari siksa kubur, hisab neraka jahanam. Dan kita berdoa juga kepada dermawan, mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh ya Allah. Amin. Jadikan anak ini hafal Quran ya Allah. Jadikan orang tuanya orang yang soleh ya Allah. Semoga Engkau jadikan mereka ulama besar ya Allah. Saya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga anak-anak ini ya Allah kelak menjadi ya Allah ulama besar ya Allah, orang soleh ya Allah, seperti Habib Rizik Syihab ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Allah Engkau kabulkan ya Allah doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal doa. Rabbana taqabbal doa. Itulah yang dapat saya sampaikan pada sahabat sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang salah itu karena kebodohan saya, kelemahan saya, dan karena saya sebagai hamba Allah yang banyak dosanya, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau itu kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih kepada Bu Dokter ini, Dokter Umi Sri Listiawati yang sudah memberikan buku ini, kitab ini kepada saya. Kasih cuma-cuma, alhamdulillah menjadi amal soleh buat Umi. Dan amal soleh juga buat para dermawan sekalian yang mendengarkan YouTube ini. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinter tuh para dermawan sekalian, pintar baca doanya. Di sini pesantren hafal Quran. Jadi kalau Anda ingin memberikan donasinya berupa baju anak-anak boleh, baju layak pakai, baju baru, atau infak sedekahnya. Di sini banyak juga yatim-yatimnya, ada 20 orang yatim piatunya ya. Nah, di antaranya itu siapa? Aidan ya, yatim piatu ya. Siapa lagi? Ivi, apalagi yang yatim piatu? Kambai. Kambai itu. Apalagi tuh yang kemarin puasa di situ loh, yang tampil di masjid ya. Jadi saudara kan mereka tahu sih suka ngaji. Iya, yang ceweknya siapa yang itu? Banyak Pak. Wah, kalau mau cewek aja dia kenal deh banyak apa. Genit juga nih. Saudara. Bohong. Kenal apa sama dia, Pak? Kita tutup dulu ya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau Anda ingin memberikan donasinya, hubungi di WhatsApp saya 0896 7164 9857. Sekali lagi 0896 7164 9857.
Insya Allah setiap donasi Anda berikan kepada yatim piatu, duafa, fukaro, ada lagi tunanetra butuh biaya. Aduh, saya belum bisa apa-apa. Belum yang sakit stroke kemarin tuh baru ada 2 orang tuh, Pak Tri dan saya ya, yang memberikan. Padahal kita masih banyak butuh biaya dan kita juga butuh biaya untuk pembangunan masjid yang ada di daerah Mafaza yang kebetulan ketua berkahnya aja, direkturnya adalah adik ipar saya Ustadz Abdul Hakim. Yuk bagi Anda yang ingin memberikan donasinya di japri saya di WhatsApp saya tadi 0896 7164 9857. Yuk, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk TV, masuk YouTube, nanti nonton YouTube-nya ya. Namanya Herwin Hamzah. Iya, Herwin Hamzah ya. Nah.